Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara menginstal driver printer Epson L3250 di laptop atau PC kita. Tentu dengan menginstal driver, nantinya laptop atau PC kita bisa tersambung atau terkonek ke printer seri Epson L3250 dan melakukan pencetakan. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja untuk menginstal driver Epson L3250 tanpa harus menggunakan CD driver, caranya sangat mudah. Tentu pertama kita hidupkan dulu printer Epson L3250-nya. Kemudian setelah kita hidupkan dengan menekan tombol power, lalu selanjutnya kita sambungkan yaitu kabel USB dari printer ke laptop atau PC kita. Oke, kita hubungkan yaitu kabel USB printer ke laptop atau PC kita. Oke, kita hubungkan. Kemudian setelah terhubung, karena kita tidak punya CD drivernya, maka kita harus mendownload terlebih dahulu. Oke, jadi kita harus mendownload terlebih dahulu drivernya. Untuk mendownloadnya caranya sangat mudah. Kalian buka yaitu aplikasi browser di laptop atau PC kalian. Kalian bisa gunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau browser yang lain. Jadi kita buka aplikasi browser di laptop atau PC kita. Di sini saya akan gunakan Google Chrome. Setelah aplikasi browser kita terbuka, selanjutnya di address bar atau di pencarian ini silahkan ketikkan adalah driver Epson L3250. Ketikkan di address bar atau pencarian ini adalah driver Epson L3250. Kemudian kita enter dan di sini akan direkomendasikan beberapa website dan kita pilih yang pertama yaitu situs resmi dari Epson yaitu www.epson.co.id. Nah, yang ini Epson EcoTank L3250. Jadi kita pilih yang ini, kita klik. Lalu kita akan dibawa pada tampilan seperti ini dan di sini tampilkan yaitu seri printernya yaitu Epson EcoTank L3250, lalu gambar printernya, lalu kita scroll ke bawah dan pada operating system akan kedetek secara otomatis yaitu operating system yang kalian gunakan. Nah, untuk yang saya punya kedetek di sini adalah Windows 10 64 bit. Oke. Namun jika tidak kedetek, kalian bisa klik di bagian ini dan pilih OS yang terinstall di laptop atau PC kalian. Oke, selanjutnya setelah kedetek atau sudah kalian pilih secara manual, kalian bisa scroll ke bawah dan kita klik pada drivers. Oke, klik pada driver dan kemudian di sini ada dua driver, ada printer driver for Windows 64, kemudian ada scanner driver. Nah, jadi kita akan download keduanya, namun yang pertama kita download dulu adalah printer driver for Windows 64 bit. Kita gunakan untuk ngeprint, sedangkan yang kedua adalah untuk men-scan. Nah, jadi kita install dulu yang pertama. Nah, ini kita klik download untuk mendownload drivernya. Lalu kita akan dibawa pada tampilan seperti ini dan scroll ke bawah, centang pada agree to the software license agreement, centang di sini dan selanjutnya klik pada download. Lalu arahkan ke folder mana kalian akan menyimpan drivernya. Di sini saya akan tetap simpan pada folder download dan tunggu sebentar untuk proses downloadnya. Untuk melihat proses downloadnya kalian bisa klik di bagian ini. Nah, klik di bagian ini atau bisa juga klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas yang ini dan klik pada unduh atau download. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk melanjutkan ke proses install, kalian bisa langsung klik pada file yang sudah di-download atau bisa juga klik icon folder ini untuk melihat di mana filenya terdownload. Nah, seperti ini. Nah, ini dia filenya. Untuk melanjutkan ke proses install, kalian tinggal double klik. Jika ada notifikasi, klik yes. Nah, ini bisa kita minimize dulu. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan di sini kalian centang pada set as default printer. Lalu pada update software kalian bisa centang bisa tidak, namun di sini saya akan tetap centang. Kemudian klik pada OK. Oke, jika tampil seperti ini kalian centang ini, yang kedua ini lalu klik OK. Lalu di pengaturan bahasa kalian bisa sesuaikan apakah kalian suka dengan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika kalian ingin memilih bahasa Indonesia, klik di sini dan pilih yang bahasa Indonesia yang ini. Oke, sekarang sudah bahasa Indonesia. Kemudian kita klik pada OK. Lalu pada perjanjian lisensi atau lisensi agreement, kalian klik pada setuju. Nah, di sini dan klik pada OK. Dan kita tunggu sebentar.
Kemudian jika muncul tampilan konfigurasi untuk penginstalan drivernya, di sini ada dua pilihan, ada melalui sambungan jaringan, kemudian ada sambungan USB. Nah, jadi saran saya teman-teman agar proses penginstalan driver ini lebih cepat, saran saya menggunakan sambungan USB. Jadi pilih yang ini, kemudian selanjutnya klik pada OK. Nah, jadi jika kalian nanti menggunakan sambungan jaringan, itu nanti prosesnya lama dan kemudian kalian harus mengatur IP address terlebih dahulu. Jadi saran saya agar lebih mempercepat dan mempermudah, pilih saja yang USB. Nah, selanjutnya di sini akan disuruh kita memasangkan yaitu kabel USB dari printernya. Nah, kita pastikan kabel USB-nya sudah tertancap di laptop atau PC kita dan kita tunggu sebentar. Nah, perhatikan untuk penginstalan drivernya sudah berhasil. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang untuk ngeceknya apakah benar printernya sudah terinstall atau tidak, klik pada pencarian Windows kita. Nah, di sini kita klik dan kita ketikkan adalah printer. Lalu akan muncul printer and scanner, kita klik dan kita akan dibawa pada printer and scanner seperti ini dan kita lihat di sini printer yang kita barusan install yaitu Epson L3250. Nah, kita klik dan jika kalian ingin melakukan test print, kalian bisa klik pada print test backpack, maka otomatis printernya akan mencetak. Nah, jika kalian ingin menginstal juga driver scan, berarti ini kita close dulu, lalu kita masuk lagi pada aplikasi browser kita. Nah, ini tadi tampilan untuk pendownloadan drivernya dan perhatikan di bagian ini pada driver, pada scanner driver for Windows-nya, di sini kalian klik download. Dibawa lagi pada tampilan seperti ini, centang lagi I agree to the software license agreement, klik download, lalu arahkan lagi ke folder di mana kalian akan menyimpan. Saya simpan di download, save. Nah, perhatikan sudah di download. Atau untuk melihat folder downloadnya, klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas, klik pada unduh atau download. Nah, ini dia. Oke, untuk melanjutkan ke proses install, kalian tinggal double klik ini. Kalian klik yes, ini kita minimize. Jika muncul tampilan seperti ini, klik next. Kemudian centang pada accept, kemudian next. Dan kita tunggu proses installnya. Oke, sudah berhasil. Nah, kita klik finish. Untuk melihatnya, kalian bisa klik di pencarian Windows kalian dan ketikkan scan. Nah, di sini akan muncul Epson Scan 2 yang ini. Nah, jadi tampilan ini akan kita gunakan untuk melakukan penscanan dokumen lewat Epson L3250. Nah, jadi pada tahap ini kita telah berhasil yaitu menginstal driver printer. Kemudian yang kedua adalah menginstal driver scanner untuk Epson L3250. Jadi cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Terima kasih.